46 manajer yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional cenderung A. Fokus pada tugas dan hasil yang diperoleh. B. Memberikan instruksi dan arahan secara langsung. C. Mendorong karyawan untuk mencapai potensi mereka yang terbaik. D. Menggunakan hukuman sebagai motivasi. 47 tujuan organisasi yang smart adalah tujuan yang A. Singkat, memotivasi, aktif, realistis, tepat waktu. B. Spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound. C. Strategis, mudah dimengerti, adaptif, relevan, terukur. D. Serius, mandiri, adaptif, religius, terukur. 48 Salah satu langkah awal dalam penetapan visi misi organisasi adalah A. Membuat rencana aksi. B. Menganalisis lingkungan eksternal. C. Membentuk tim kerja. D. Menyusun pernyataan nilai. 49 Seorang manajer sedang merancang struktur organisasi baru untuk memperbaiki aliran informasi dan pengambilan keputusan di perusahaan. Tindakan manajer tersebut mencerminkan unsur manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 50. Seorang manajer proyek sedang mengevaluasi kinerja timnya untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Tindakan manajer tersebut mencerminkan unsur manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 51 Seorang manajer sedang mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam proyek baru yang akan diluncurkan perusahaannya. Tindakan manajer tersebut mencerminkan unsur manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 52 Seorang manajer proyek sedang membagi tugas kepada anggota timnya, menetapkan jadwal, dan mengalokasikan sumber daya. Tindakan manajer tersebut termasuk dalam fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 53 Seorang CEO sedang merumuskan visi dan misi perusahaan serta menetapkan tujuan jangka panjang. Tindakan CEO tersebut termasuk dalam fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 54 Seorang manajer sedang mengkoordinasikan berbagai departemen dalam perusahaan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Tindakan manajer tersebut termasuk dalam fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 55 Seorang manajer sedang memantau perkembangan proyek, mengevaluasi kinerja tim, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tindakan manajer tersebut termasuk dalam fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 56 Seorang manajer sedang memberikan arahan kepada anggota timnya, memberikan umpan balik tentang kinerja mereka, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tim. Tindakan manajer tersebut termasuk dalam fungsi manajemen yang mana? A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. 57 Teori manajemen yang menekankan pentingnya memahami individu, motivasi, dan kebutuhan mereka dalam meningkatkan kinerja organisasi disebut sebagai A. Teori ketergantungan sumber daya. B. Teori kontingensi. C. Teori X dan Y. D. Teori manajemen sumber daya manusia. 58 Teori manajemen yang menyoroti peran struktur organisasi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas disebut sebagai A. Teori X dan Y. B. Teori ketergantungan sumber daya. C. Teori kontingensi. D. Teori administrasi ilmiah. 59 Menurut teori X dan Y, manajer yang memandang bahwa karyawan cenderung malas, tidak suka bekerja, dan harus dipaksa untuk bekerja secara produktif sesuai dengan A. Teori X. B. Teori Y. C. Teori Z. D. Teori Q. 60. Teori yang menyoroti pentingnya situasi atau konteks tertentu dalam menentukan metode manajemen yang paling efektif disebut sebagai A. Teori manajemen ilmiah.
B. Teori ketergantungan sumber daya. C. Teori kontingensi. D. Teori pemimpin situasi.